Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, kasih-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami semua, khususnya pada hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu, dan semoga apa yang kami renungkan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan kami, khususnya menjalani situasi yang sulit saat ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 yang berkisah tentang penabur. Bacaan Injil yang ditawarkan gereja pada kita hari ini sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Kita sedang berjuang menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Pandemi ini sungguh mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, bahkan menembus iman kita. Bacaan Injil yang diambil dari Injil menurut Lukas mengisahkan tentang penabur yang menggambarkan 4 bentuk sikap beriman dan penerimaan kita terhadap firman Tuhan itu. Gambaran yang pertama digambarkan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, yang diinjak orang dan dimakan burung. Adalah orang yang mendengar firman Tuhan itu, tetapi ketika iblis datang, iblis kemudian merebut firman itu dari orang itu. Gambaran yang kedua yang digambarkan dengan benih yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira, tetapi firman itu tidak mengakar, sehingga mereka percaya hanya sebentar saja, dan ketika godaan datang, cobaan, mereka akhirnya murtad. Dan gambaran yang ketiga yang diumpamakan dengan benih yang jatuh di semak duri adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi karena kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan yang menghimpit membuat mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan gambaran yang keempat atau sikap yang keempat digambarkan dengan tanah yang subur, di mana mereka mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, dan akhirnya menghasilkan buah yang matang dalam ketekunannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat situasi saat ini, bahwa dengan adanya pandemi, iblis bisa saja merebut firman yang kita dengar itu dari kita. Di mana saat ini pandemi mungkin membuat kita bertanya-tanya tentang iman kita. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan hanya diam saja, tidak bertindak? Dan kita pun tidak mendapat jawaban, dan akhirnya kita menjadi tidak beriman. Lalu situasi yang kedua, di mana di dalam media sosial saat ini sangat banyak orang-orang yang berusaha menjelaskan iman kita dengan cara yang tidak baik, mengaburkan iman kita, sehingga kita dapat terpengaruh dan mengatakan bahwa mungkin iman kita yang salah dan iman mereka yang benar. Situasi yang ketiga atau gambaran yang ketiga adalah kita sebagai orang beriman yang selalu khawatir, khususnya dalam masa pandemi ini. Kita terlalu khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu membuat kita khawatir. Kita hanya sibuk memikirkan kekayaan, harta yang sebenarnya dan sesungguhnya tidak dibutuhkan. Dan itu semakin diperparah dengan situasi saat ini, di mana kita hanya mempersalahkan situasi saat ini karena mungkin gaji dipotong, yang akhirnya membuat kita tidak bisa memenuhi keinginan kita. Atau kita khawatir akan menjadi jatuh miskin akibat pandemi ini. Akhirnya kita sibuk dengan diri sendiri, dan firman yang kita dengar tidak pernah direnungkan. Kita pun tidak menghasilkan buah yang matang atau sebuah pilihan yang tepat. Lalu seperti apa yang menggambarkan orang yang sungguh beriman? Pertanyaan ini terjawab dalam situasi keempat yang digambarkan dalam bacaan kita pada hari ini.
bahwa sebagai orang yang sungguh beriman, kita harus menjadi seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Artinya kita harus membuka diri, hati, dan menerima dan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sabda Tuhan yang diterima dan direnungkan dalam hati yang baik pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah rohani yang matang. Buah rohani yang sungguh terwujud dalam tindakan orang yang sungguh beriman. Pertanyaan ini terjawab dalam situasi keempat yang digambarkan dalam bacaan kita pada hari ini, bahwa sebagai orang yang sungguh beriman, kita harus menjadi seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Artinya kita harus membuka diri, hati untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sabda Tuhan yang diterima dan direnungkan dalam hati yang baik pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah rohani yang matang. Buah rohani yang matang yang sungguh itu akan terwujud dalam tindakan nyata kita yang tepat, yang tentu tidak merugikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali menarik diri sejenak, menyempatkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, sembari melihat situasi saat ini dan kita hidupi firman itu dan wujud nyatakan dalam pilihan-pilihan tindakan kita yang konkret terhadap diri kita dan sesama. Semoga Roh Kudus membantu kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu, tuntunan-Mu, khususnya dalam perlindungan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan dari sabda-Mu pada hari ini sungguh memberikan kami kekuatan, motivasi, inspirasi untuk menjalani hari-hari kami, khususnya dalam situasi yang sulit ini. Dan semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami agar kami dimampukan untuk itu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.